Izin saya menjelaskan sedikit mengenai aliran Khawarij. Berbicara tentang aliran Khawarij, kita harus tahu dulu apa itu aliran Khawarij. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu aliran Khawarij? Iya, Pak. Ya, apa itu aliran Khawarij? Aliran Khawarij adalah salah satu kelompok atau aliran sejarah dalam Islam yang muncul pada pemerintahan Khalifah bin Abi Thalib. Ada juga yang lain selain Muqaddimah. Apa itu aliran Khawarij? Sudah jelas. Berbicara tentang aliran Khawarij ini, kita tidak lepas dari namanya sejarah. Sejarah masuknya aliran Khawarij. Sejarah masuknya aliran Khawarij ini, kalau kita lihat secara histori, aliran Khawarij ini masuk karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu penolakan kaum kelompok Ali, penolakan kelompok Ali bin Abi Thalib terhadap keputusan Ali. Itu keputusan apa itu? Yang kita kenal dengan arbitrase. Keputusan ini kelompok Ali menolak keputusan Ali yang mengenai keputusan arbitrase ini. Keputusan apa itu? Keputusan yang mengatakan bahwasanya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Umayyah bin Abi Sufyan diselesaikan dengan cara penengah. Selesaikan dengan cara jalan penengah atau arbiter. Kalau kita lihat lagi, ini alasan kelompok aliran Khawarij ini pindah. Ini juga tidak lepas dari peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim. Apa itu peristiwa tahkim? Ada yang tahu peristiwa tahkim atau peristiwa apa? Ada yang tahu? Peristiwa tahkim ini peristiwa yang menjelaskan bahwasanya keputusan atau keputusan yang dilakukan seseorang
atau suatu kelompok yang mengalami pertengkaran atau perselisihan diselesaikan dengan jalan peningan. Di sini kelompok apa? Kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Ali bin Abi Thalib dan Umayyah bin Abu Sufyan. Nah, dari sinilah kelompok Ali, sebagian dari kelompok Ali tidak setuju dengan keputusan hakim ini. Karena menurut kelompok Ali, keputusan hakim ini sama saja menentang keputusan Allah. Mereka menganggap bahwasanya keputusan hakim atau menyelesaikan masalah dengan jalan peningan adalah keputusan yang keliru, karena keputusan itu tidak melibatkan namanya Allah, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu menurut aliran Khawarij. Selanjutnya, ideologi aliran Khawarij. Ideologi aliran Khawarij terdiri dari satu, kemurnian iman. Terdapat tiga ideologi aliran Khawarij. Yang pertama, kemurnian iman. Dalam aliran Khawarij sendiri menganggap apabila contohnya kita ambil contoh dalam pemilihan kepemimpinan, pemimpin dalam aliran Khawarij itu harus dipilih berdasarkan kemurnian imannya. Dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah melakukan pembunuhan, contoh, atau mencuri dan lain sebagainya. Apabila melakukan pembunuhan, mencuri dan lain sebagainya yang melibatkan dia itu imannya sudah tidak lagi murni, berarti dia sudah tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kedua, penolakan kekuasaan manusia. Dalam aliran Khawarij juga namanya kekuasaan tidak bisa ditentukan, tidak bisa kekuasaan, namanya kekuasaan itu tidak serta-merta bisa dikuasai oleh manusia seperti pemimpin. Walaupun dalam aliran Khawarij ada pemimpin, tetapi pemimpin tertingginya seperti contoh pemimpin walaupun dalam aliran Khawarij ada seorang pemimpin kategori itu manusia, tetapi dalam konteksnya pemimpin manusia ini tidak dianggap sebagai seorang pemimpin yang bisa mengadili sesuatu permasalahan. Seperti contoh kejadian yang dialami Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan ini tidak bisa diselesaikan dengan jalan peningan, karena menurut mereka yang kalau diselesaikan dengan jalan peningan itu tidak boleh melibatkan manusia, karena manusia
manusia. Karena kenapa? Manusia ini bukan pemimpin yang bisa mengatur segala hal mengenai penyelesaian masalah peperangan ini. Harus melibatkan Allah. Seperti ini juga yang pemimpin tertinggi, walaupun ada dua pemimpin di sini, tetapi ini belum pemimpin tertinggi. Yang menjadi pemimpin tertinggi yaitu Allah. Oke, yang ketiga slogan Khawarij. Slogan Khawarij itu bisa kita lihat dari slogannya saja, menjelaskan bahwasanya tidak ada dari slogan saya kita bisa lihat di sini, tidak ada kekuasaan selain